Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd. Kita lanjutkan membahas atau membaca, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah yang kita akan baca adalah Al-Mubin. Nama Allah Al-Mubin. Al-Mubin itu bahasa Indonesia apa artinya? Maha menjelaskan. Mubin itu artinya apa? Maha menjelaskan. Itu makna bahasa Indonesia ini. Nah, warada fil ayatil wahidati, nama Allah Al-Mubin itu datang dalam Al-Quran hanya satu ayat tok. Nama Al-Mubin itu datang di dalam Al-Quran hanya satu ayat tok, yaitu wahwa fi suratin Nur, yaitu terdapat di dalam surat Allah An-Nur. Allah berfirman, innallaha huwal haqqul mubin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hak, maha benar, lagi maha menjelaskan. Nah, di ayat ini nama Allah adalah apa? Al-Mubin. Nama Allah adalah Al-Mubin. Namai Allah itu apa? Al-Mubin. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, seorang ahli tafsir, punya tafsir Ibnu Jarir, tafsir terbaik dari sekian macam tafsir. Ya, banyak para ulama memuji tafsir Ibnu Jarir, dan saya katakan, dan sebagian ulama mengatakan itu terbaik dari sekian tafsir yang ada. Hatta Ibnu Katsir pun di bawahnya. Beliau mengatakan tahta hadhil ayat, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwal haqqul mubin. Apa kata beliau? Ya'lamuna yawma idzin annallaha huwal haqqu alladzi yubayyinu lahum haqa'iqa ma kana ya'iduhum fid dunya minal adabi. Ya'lamuna, mereka ini mengetahui. Siapakah mereka? Wong kafir, wong fujar, wong sing ora beriman, wong sing maksiat itu mengetahui. Yauma idzin, hari itu, yaitu hari kiamat. Nah, pas hari kiamat baru mereka itu tahu. Apa itu? Annallaha huwal haq, bahwasanya Allah itu adalah maha benar. Sak gurunge gak percaya, tapi kalau sudah hari kiamat yakin ngerti bahwasanya Allah itu maha benar. Alladzi yubayyinu lahum, yang Allah jelasin kepada mereka haqa'iqa, hakikat maka ya'iduhum,
apa-apa yang Allah janjikan kepada mereka di dunia dari siksaan-siksaan. Dulu di dunia Allah janjiin mereka sapa semaksiat dikasih siksaan, sapa sing berbuat apik ana surga, sapa sing berbuat ketaatan iki lho pahalae, iki sapa sing berbuat maksiat iki lho siksaane. Allah udah janjiin, Allah udah jelasin itu, Pak. Tapi ketika besok pada hari kiamat baru ya bener Allah ku bener. Itu mana al-haq. Nah, dan juga mana yubayyin. Itu benar Allah. Sekarang ini Allah udah jelasin, Pak. Allah sekarang udah jelasin mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Udah dijelasin oleh Allah. Itulah mana Allah itu mubin menjelaskan mana jalan sing apik, mana jalan sing elek. Mana jalan sing iso sampean gandoli, mana jalan sing enggak iso sampean gandoli. Iku wis dijelaskan. Itulah makna Allah itu al-mubin. Allah gandengkan dengan al-haq. Allah gandengkan dengan nama Allah al-haq. Itu maha benar. Jadi penjelasannya Allah itu orang bakal salah, pasti benar. Penjelasannya Allah itu Pak, pasti benar, orang mungkin salah. Makanya yang ngaji dapat hidayah. Wis to perintai Allah itu lakonono, penjelasannya Allah itu wis jelas lakonono. Itu pasti kebahagiaan. Sing jenenge larangane Allah jauhi, itu pasti kesengsaraan. Allah udah jelasin ke kita loh. Nah, lihat wa yazulu hina idzin asyaqqu fihi an ahli nifaqi alladzina kanu fima ya'iduhum yamtaruna, dan hilang hina idzin ketika itu asyaqqu keraguan. Di hari kiamat tak wis ora ana keraguan, nyoto wisan. Yang mana keraguan itu muncul an ahli nifaq, kepada orang-orang munafik. Alladzina kanu fima ya'iduhum, terhadap apa-apa yang Allah janjikan kepada mereka, mereka itu yang tarun bimbang. Itu kerjaan orang munafik. Dikasih penjelasan ini sama Allah bimbang. Dijelaskan ini bimbang. Besok pada hari kiamat hilang itu keraguan. Semua jelas. Iku siksaan, iku surga. Jelas semuanya besok di akhirat. Bisa dipahami teman-teman semuanya. Nah, dewe-dewe iki kalau saya ragu karo penjelasannya Allah, iku berarti dewe iku sifatnya wong munafik. Wong munafik itu ragu tok isine. Wong mukmin gak oleh ragu. Apa sing dijelaskan oleh Allah hadis sahih, sami'na wa ata'na. Ngono lho. Piye? Saiki Allah nglarang musik, percaya apa ora kalian? Engko nek ora percaya, Allah larang musik. Mbok musik drambenan, mbok musik serulingan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i itu alat-alat musik Pak ora ono regane. Enggak bernilai. Enggak oleh dituku. Dituku lho enggak oleh, Pak. Saking gono regane. Jadi sampean duwe gitar sing sampean tuku regane piro? 500 juta masalah, Pak. Iku gono regane, Pak. Transaksi sapa sing transaksi barang haram enggak sah. Idza harrama syai'a harrama thamana. Allah kalau mengharamkan sesuatu, Allah haramkan transaksinya jual beli. Berarti jual beli ini batal walaupun regane piro? No, 500 juta. Orang ono regane kalau Allah sudah haramkan. Percaya apa ora? Nah, kate gak percaya iku berarti sifat wong munafik. Meneh nang akhirat, Pak. Ketika sudah datang hari kiamat, pek nyesel piye? Iso to nyesel. Nyesel lo tapi gak fungsi. Karena semua sudah jelas
ini kabupaten neraka, ini surga gitu. Nah, itulah nama Allah Al-Mubin. Jadi Allah wis jelasno iki jalan sing apik, jalan sing ora apik. Ngaji ku Pak jalan sing apik. Ayo semangat ngaji. Ngaji ku jalan sing apik karena gimana Allah menjelaskan? Allah menjelaskan lewat ngaji, teko Al-Qur'an, teko hadis gitu. Baik. Wa qala Syekh Abdul Razzaq, berkata Syekh Abdul Razzaq fi Fiqhil Asma'i was Sifati, di dalam kitab beliau Fiqhil Asma' was Sifat, kata Syekh Abdul Razzaq, wa ma'nal mubin, arti mubin adalah al-mubayyinu, penjelas, li ibadihi, kepada hamba-hambanya. Penjelas kepada hambanya apa? Sabilar rasyad, jalan petunjuk. Al-muwaddihu, penjelas, lahum, kepada hamba-hambanya, al-a'mala as-solihata, amal-amal soleh, allati, yang mana, yanaluna, mereka akan memperoleh, biha, dengan amal soleh itu, al-thawaba, pahala, wal a'mal sayyi'ata. Allah juga jelasin mana amal-amal yang jelek, allati yanaluna alaihal iqaba, yang mana mereka bagi yang mengamalkannya dapat siksaan. Itulah makna al-mubin. Jadi keterangan ini, kesimpulan ini, keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallah taala, dan apa yang dikatakan oleh beliau itu adalah kumpulan dari kutubut tafsir yang saya baca. Kesimpulan ini, al-mubin itu adalah Allah jelasin. Gimana maksud Allah menjelasin? Iki jalan petunjuk, iki jalan sesat, iki amal soleh. Siapa yang melakukannya dapat pahala. Iki amal sing elek, sopo sing melakukannya dapat siksaan. Wis jelas Pak, wis jelas. Dari sini sebagian ulama mengatakan ora ono uzur maneh kebodohan itu. Jadi jangan sampai beralasan aku ora ngerti kok. Aku ora ngerti kok. Orang ngerti piye wong dijelaskan oleh Allah. Kita aja nggak mau belajar. Jadi kalau bodoh ini dikasih peluang uzur ini Pak. Bodoh itu kalau dijadikan peluang sebagai uzur Pak, waduh repot. Tapi bukan berarti bodoh itu bukanlah sebuah uzur. Memang dia sebagai uzur, tapi uzur diletakkan di mana? Apakah diletakkan kita ini? Ora Pak. Oh, majelis bendino ya ono, ya kan? Setiap malam Jumat ya ono taklim, ono maneh Ustaz Akrobun, ono maneh Ustaz maneh sembarang kalir. YouTube ya ono, telepon ya ono, tinggal nanya. Ngono kok alasan gak ngerti ora iso Pak. Ora iso. Engko nang transaksi riba, aku ora ngerti riba kok. Nah kapan ngaji bendino ngaji bab riba kok ora teko. Riba mana jelas haram. Ora ono udzur kok model kaya ngono iku. Jadi wong sing ora gelem sinau dan berpaling dari sinau dan aras-arasen sinau, enak tenan udzur bodoh. Aku ora ngerti kok. Ngono lah, gak usah belajar kok udzur apa? Bodoh ae wis piye lah. Begitu juga para wanita. Wanita itu ada hal-hal. Kapan boleh dia baca Al-Quran, kapan boleh nggak baca Al-Quran, kapan kita itu ke masjid, boleh ke masjid, kapan nggak boleh ke masjid. Iku selengkap agama. Kok alasan aku kurang ngerti ngono? Gak iso lah. Enak tenan. Makanya jadi besok kalau ditanyai oleh Allah, awakmu mulapo kok orang ngerti ngene iku opo? Gak ngerti ya Allah. Sebelai karo Allah. Enak tenan.
Lah piye lho? Wong wis ana taklim, wis ana kabeh lho, Pak. Kok tipi wae sing dibahas. Piye terusan? Jelas ya? Lanjut. Wa min atharil imani bihi. Pengaruh apa sih buah dari kita mengimani nama Allah Al-Mubin. Barge dewek ngaji. Nama Allah Al-Mubin. Berarti apa yang kita bisa petik dari nama Allah Al-Mubin itu apa? Satu, qiyamul hujjati alal khalqi. Tegaknya hujjah kepada makhluk. Bihadzal bayani, dengan penjelasan ini. Ma'ama qama fil uquli wal fitori, padahal Allah sudah ngasih dia akal dan Allah ngasih dia fitrah. Wis ono akal, wis ono fitrah, wis ono penjelasan, Pak. Berarti apa? Hujah itu wis tegak. Kono alasan mana aku ora ngerti. Dengan akal yang sehat loh, Pak. Dengan akal yang sehat. Saiki sampean mikir, Pak. Ndelok TV, Pak, ndelok orkes, ndelok apa? Saiki pikiran karo akal kamu. Oleh apa? Ndelok drombenan, wong wedok jogetan iku lho. Saiki oleh apa? Juk-juk mulai pusing. Apa wedok kok joget ngono ku piye? Anak sampeyan, Pak, delok nah joget lho, Pak. Enggak izin to sebagai orang tua. Delok to. Nah, masuk postur tubuhnya didelok wong akeh yang enggak mahramnya, engko disikat karo wong piye? Coba pikirin karo akalmu, karo fitrah yang Allah telah berikan kepada Anda. Pikirin. Delok to pikirin. Gurung penjelasan karo Allah, Pak. Iki wis cukup. Iku ora tepak. Nah, saiki musik lho bikin apa? Saiki lho main game. Saiki nek pikir game iku lho untungnya apa? Coba untungnya apa? Gus Imam, gimana ora? Gak tahu, gak ngerti kok. Ngerti lah gimana no? Gimana enak? Enak atau gimana? Siapa sih gimana ngacung? Senom-nom iku. Iku enaknya apa coba dipikir, Pak? Yuk meteteng delok apa? Wis awakmu ora sehat, matamu yo loro. Terus untungnya lo apa? Apakah dengan game iku awakmu jadi sugih? Ujug-ujug dituake gara-gara game. Terus apakah Anda cerdas dengan game iku? Wis to, pikir nang akalmu sing sehat. Ora ono untunge, ora ono manfaate. Anda dengan akal kamu dan fitrahmu iso memutuskan iku ora tepak, iku elek. Apalagi penjelasan tokoh Al-Quran, tokoh hadis, jelas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wujud islami wong iku mau apik, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Jelas. Nah, terus piye? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al anha. Gak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan itu. Siji, an umrika fi ma'afna. Umurmu kanggone opo? Ayo dheweke umur 40 50 iki kanggo opo coba? Berarti takoni sama Allah iku. Mosok dheweke ya Allah, aku biyen umurku tak ndelok TV, wae ya Allah. Semplak ngono wae. Ada pikir, wis 40 50 harusnya taat sama Allah, sing ditonton TV karo musik wae. Lah piye ditakoni meniku? Umurmu lho kanggone apa? Entek lho kanggone apa? Nah itu loh, iku masuk iku. Baik ya. Terus nama Allah Al-Qadiru. Al-Qadiru
Al-Muqtadiru artinya podo. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mampu. Arti Al-Qadir, Al-Qadiru, Allah maha mampu. Al-Qadiru, Allah maha mampu. Al-Muqtadiru, Allah maha mampu. Ja'a fi qaulillahi ta'ala, datang pada firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil Baqarah. Nama Allah terletak pada surat Al-Baqarah ayat 284. Wallahu ala kulli syai'in qadirun, dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu qadirun maha mampu. Kul huwal qadiru ala ayyab'atha, kul katakanlah huwa dia Allah al qadiru maha mampu. Wa kana Allahu, dan adalah Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu muqtadira maha mampu. Dan ini sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan harus mampu. Nah kalau dari Tuhan gak mampu, berarti apa? Bujukan. Loh iyalah, yang jenenge Tuhan kok lemes, oh jenenge Tuhan kok lemah, ya nggak masuk. Nah berarti kalau kita minta kepada Pak Dukun njaluklah pelarisan rezeki, iku lak lucu toh. Dukun iku lemah, dia sendiri aja butuh orang, butuh bantuan, kok kamu mintain, nggak lucu toh, ya kan? Kamu datang ke kuburan, ke Sunan A, Sunan B, njaluk pelaris, njaluk opo, lu mereka lu butuhnya mati mereka. Kalau mereka itu kuat gak bakal mati. Mereka butuh makan, butuh minum, butuh istri. Lemah mereka, kok dimintain? Gitu loh. Nah sifat ketuhanan itu dia harus maha mampu. Kalau gak mampu berarti duduk Tuhan. Siapa yang maha mampu? Hanya Allah. Berarti selain Allah iku lemah. Kalau lemah gak pantas didadekno Tuhan. Kalau gak pantas jadi Tuhan, gak perlu dimintai, gak perlu ditakuti, dan gak perlu dihormati secara mutlak. Karena penghormatan mutlak itu hanya miliknya Allah semata. Des, dah, dong ora. Wajami'uha, dan seluruh nama Allah tadi, tiga tadi, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, semuanya tadulu menunjukkan ala thubutil qudrah, tetapnya qudrah itu sifatullah, adalah sifatnya Allah. Jadi qudrah itu sifatnya Allah. Jadi Allah namanya Al-Qadir, namanya Al-Qadir, namanya Al-Muqtadir. Terkandung dari nama itu sifatnya Allah adalah qudrah, maha mampu, maha mampu. Baik, wa annahu kamilul qudrah, dan bahwasanya Allah itu sempurna kemampuannya. Min kulli wujuh, dari semua sisi, Pak. Beda dengan manusia. Terkadang manusia sempurna dari sisi ini, tapi lemah di sisi yang lain. Ya ora, ono si A, masya Allah sempurna dalam sisi mangan. Mangan tok sempurna, tapi belajare hewa-hewe. Nah, kan? Ada orang, masya Allah ya, kalau gotong opo-opo kuat, tenagae, disuruh berpikir nggak kuat. Itu menungso, Pak. Menungso itu taruhlah mereka itu sempurna,
tapi sempurna dari satu sisi. Tapi sempurna bukan sempurna enggak, sempurna ya sempurna menurut wae. Sempurna yang teriringi kekurangan. Itu pun enggak dari semua sisi. Allah semua sisi, Pak. Nah, fa bi qudratihi, maka dengan kudronya Allah, dengan kemampuannya Allah, aujadal maujudat, mengadakan alam yang ada ini. Adanya alam ini tekon di Pak, teko kudronya Allah. Adanya kita tekon di kudronya Allah. Adanya corona tekon di Pak, teko kudronya Allah. Semua teko kudroni Allah. Yang awalnya tidak ada menjadi ada. Semua tekon di teko kudroi Allah. Nah, bikudrati, dengan kudronya Allah, yuhyi wa yumitu, Allah iso menghidupkan, Allah iso mematikan. Wa yab'asul ibadah, dengan kudronya Allah, Allah iso membangkitkan hamba. Al jazaa, dengan ngasih balasan. Wa yujazi, Allah membalas al-muhsina, orang yang berbuat baik, biihsani, dengan sebab kebaikannya. Wal musi'a biisaati, dan Allah membalas kepada orang yang berbuat kejelekan disebabkan kejelekannya. Karena Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu, Pak. Masya Allah. Alladzi arada syai'an, di antara bentuk kemampuan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, qala lahu, Allah akan mengatakan kepada sesuatu itu, kun fayakun, jadi maka jadilah. Iso toh selain makhluk iso mengono, jadi langsung jadi, gak iso, Pak. Makanya Allah jadi corona, jadi, Pak. Jadi corona hilang, Pak. Semua kudronya Allah, kudronya Allah. Nah, bikudratihi, dengan kudronya Allah, yuqallibul quluba, yusarrifuha kullama yasha'u. Dengan kudronya Allah, Allah iso bolak-balikan hati. Dewek, Pak, semangat awalnya ngaji kewenceng, mari ngono pulukutus futur, gak mau ngaji maneh. Awali istiqomah, mari ngono pulukutus hewa-hewe. Itu semua kudronya Allah, mampu membalik-balikkan itu. Jelas, minta kepada Allah supaya istiqomah. Makanya Syekh Al-Albani pernah ditanya, kenapa sih para penuntut ilmu itu kok kakek akhir-akhirnya kok apa sih ini? Apa akhir-akhirnya? Futur. Dulu koncone sapa iki? Sapa jenenge saya Om? Lah, siapa temannya antum? Enggak, siapa namanya antum? Afnan. Koncone Afnan dulu yang ngaji berapa itu? 40. Muridnya Pak Munir itu. 40 apa 50 itu? Wah, akeh banget. Saiki tinggal piro iki? Mbok istiqomah mbok rai ya. Hilang kabeh, Pak. Soalnya apa? Apa yang menjadi sebabnya? Sebabnya itu satu, kurang jaluk nang Allah. Kurang jaluk nang Allah, jaluk istiqomah. Orang tahu jaluk nang Allah istiqomah. Makanya sebab kenapa kita kok menjadi futur, padahal ngerti kebenaran, soalnya jarang jaluk nang Allah istiqomah. Jaluk sugi, gampang rezeki, bojo ayu, rezeki lancar, ngono wae jalukane. Tapi istiqomah, ya Allah jadikan aku istiqomah ya Allah sampai mati ya Allah. Jarang, Pak, yang doa kayak ngono. Nah, sebab karena nggak nyandarkan ke Allah, sebab karena nggak nyandarkan ke Allah, hancur, Pak. Segala sesuatu, kata Ibnu Qayyim, segala sesuatu
Kalau tidak nyandarkan ke Allah, hancur Pak, hancur. Hatta kita ngaji ini, hatta kita istiqomah ini, jangan nyandarkan ke seseorang, jangan nyandarkan ke diri kita, sandarkan ke Allah, minta kepada Allah istiqomah. Karena Allah yang membolak-balikan hati. Wes, paham? Nah, gitu. Yusarrifuha, Allah yang menggunakannya, Allah yang melakukannya, Allah yang membolak-balikannya. Kullama yasha'u, setiap apa yang Allah kehendaki, wa yuridu, dan apa yang Allah kehendaki, wa yahdi man yasha, Allah ngasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, wa yudhillu man yasha, dan Allah nyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Semua di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah, naam, kesesatan di tangan Allah, kematian di tangan Allah, naam, kesehatan di tangan Allah, semua di tangan Allah, dan gak lepas dari kudrahnya, kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, walikamali qudratihi la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmi. Walikamali qudratihi, dan karena sempurna kudrahnya Allah, sampai-sampai la yuhitu ahadun, seseorang pun tidak akan bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah. Makhluk mana saja nggak akan bisa meliputi ilmunya Allah. Sedikit dari ilmunya Allah nggak bisa diliputi Pak. Itu karena Pak, kudrahnya Allah yang maha besar. Antum toh iso toh mengetahui ilmunya Allah ghaibiyah iso. Antum iso toh menerawang kenapa Afnan kok kocomotoan. Iso toh? Gak iso. Apa Anda bisa menerawang kenapa sholat subuh kok 2 rakaat enggak 10 rakaat? Iso nerawang, ora iso nerawang, Pak. Kenapa? Karena kudrahnya Allah itu maha segala-gala. Makhluk itu ora iso nututi dengan kudrahnya Allah. Gitu, Masya Allah. Nah, illa bima yasha'u ayu limahu iyahu, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki untuk Allah beritahukan kepadanya. Kalau Allah ngasih tahu berkaitan dengan ilmunya Allah, baru kita tahu. Kalau nggak tahu, ya wis. Gitu. Walikamali kudratihi, dan saking sempurna kudrahnya Allah. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara langit dan bumi itu 6 hari. Wa ma massahu min lughub, dan tidak menimpa kepada Allah rasa letih dan capek. Ciptakan langit dan bumi Pak, dan apa-apa yang ada di antara keduanya 6 hari, dan Allah tidak merasakan letih dan capek. Apakah Allah nggak bisa menciptakan sekejap? Mampu Pak. Kenapa nggak mudah bagi Allah? Tapi hikmahnya Allah menuntut Allah itu ciptakan langit dan bumi selama berapa? 6 hari. 6 hari kupiro? Seharinya 24 jam. Kama yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi. Kenapa kok begitu? Karena Allah mewawancarai kita dengan bahasa Arab dengan apa yang kita pahami. Allah mengatakan min sittati ayyam 6 hari, dan bahasa Arab 6 hari, sehari adalah 24 jam. Berarti kita pahami secara bahasa. Jelas? Nah, coba sampean ngiwi omah, Pak. Wong 10 is ngiwi jembatan 6 dino. Capek apa enggak? Stres Pak, capek, stres. Menungso piye maneh? Allah enggak merasakan letih dan capek. Dah jelas? Nah, kalau Anda paham terkait dengan kudrahnya Allah dan kemampuannya Allah yang begini ini, terus piye, apa hasil kalau kita memahami nama Allah ini? Apa konsekuensi, apa buah daripada kita memahami
nama Allah ini. Satu, kalau nggak sampai, kalau 1, 2, 3 ini kok nggak ada pada diri kita, Pak, berarti apa? Berarti apa? Imanmu sama nama Allah ini nggak jalan. Imanmu sama Allah nama ini nggak jalan. Kalau jalan, Pak, insya Allah akan memiliki buah. Satu, sidqut tawakkuli 'ala Allah. Benarnya bersandar kepada Allah. No. Benarnya bertawakal kepada Allah. Lewat tawakal dia ya. Tawakal dia. Bener, Pak. Kalau kita tahu Allah itu maha mampu, maha qadir, segala macam itu Allah itu mampu, ya tentunya tawakal kita kepada Allah itu benar-benar kuat. Nah, terus wa ta'alluqi bihi wahda, dan benarnya kita bergantung dengan Allah. Wa thiqati fi kifayatihi, dan percaya banget dengan Allah menjamin fi qada'il hawaiji, di dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Wa tafrijil kurubati, dan di dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita. Li'annahu wahdah, karena Allah sendirian, al-qadiru ala kulli syai', karena Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Kayak ini berat banget. Coba renungkan. Sudahkah Anda itu tawakal dengan Allah, Pak? Wis masahkan urusan kamu itu kepada Allah. Tuwa meneh aku piye nang Allah wae. Sudahkah Anda begini? Atau saya mikir, Pak, meneh masa tuaku piye, corona iki kaya ngene, inflasi duit Indonesia tambah kacau, waduh piye mumet iki. Kita punya Allah. Nah, punya Allah. Gampang ngomongnya, tapi prakteknya susah. Sudahkah kita bergantung kepada Allah? Sudahkah kita percaya bahwasanya Allah itulah yang kifayah, mencukupi kita, menghandle semua kebutuhan kita dan semua masalah kita? Allah akan menghandle kita. Udahkah percaya Anda ini? Nah, saya guru percaya, Pak. Pek piye percaya yang Anda nggak percaya Allah itu maha mampu kok. Kita percayai sandar ke makhluk. Gampangan saya iki, sama pek dibunuh wong, Pak. Pek dipateni wong. Saat Anda mau dipateni wong, apa yang Anda lakukan? Olah gantung nang makhluk. Ndelek polisi, ndelek konco polisi, ndelek mana? Konco TNI, wis ndelek kabeh. Anda pusing dan pening, ya, nyandarkan ke makhluk. Iya, Pak, iki mek cerita, Pak. Aku ngono guru iso, Pak, ya. Tapi iki fakta. Kita kurang nyandarkan ke Allah dan kita kurang percaya dengan Allah. Saiki, Pak, dewek punya hutang ke bank. Kurang 10 hari. Gak iso bayar, Pak. Di bayanganmu, aku pek di tempat tinggalku nanti, pasti omaku yang sebagai jaminan, Pak, diambil sama bank. Aku pek di. Mikir gak, Pak? Was, mumet kemana-mana. Ya iyalah. Kenapa kita mumet? Ya tadi teori ini nyandarkan ke Allah. Allah nggak akan, Pak. Allah nggak akan
menindas kita, Allah nggak akan membiarkan kita, pasti ada pertolongannya. Nah, mewujudkan iki lho pertolongan iki, iku ora bakal terwujud kecuali keyakinan kepada Allah tinggi. Kalau enggak, ya kayak ngono Pak, terjadi kayak gitu, pasti akan terusir kamu itu. Allah nggak kasih bantuan kepada Anda karena Anda kurang percaya dengan Allah. Masalahnya aku kurang percaya dengan Allah. Saya pernah membahas Pak, contoh salaf sahabat. Mereka itu punya hutang banyak Pak, tapi ngandarkan ke Allah itu selesai semuanya, nggak tahu dari mana. Ada seorang sahabat, ana lupa namanya, dia meninggalkan utang banyak Pak, utang banyak epok. Di akhir hayat, sang bapak mengatakan kepada sang anak, wahai anakku, apa katanya, bayarlah utang-utang. Wahai bapakku, terus aku bayar utang tekondi gitu kan, sedangkan utang itu banyak kok. Awalnya bukankah Anda punya Allah? Iya, udah percaya sama Allah. Meninggalnya beliau Pak, datang orang yang minta duit ke dia. Dia jawab, saya nggak tahu. Dia nyandar ke Allah, ya Allah, nyandar ke Allah Pak, wis makhluk kesaraono wis, makhluk orang wis nyandar ke Allah, buat beneran Pak. Apa yang terjadi? Allah gerakkan orang-orang yang kaya itu untuk menyaru hutangnya. Datanglah Utsman bin Affan. Datang Utsman bin Affan. Apa katanya? Berapa utangnya dia? Bayar sama Utsman bin Affan semuanya Pak. Dia nyandarkan ke Allah yang gerakkan manusia, yang Allah yang menggerakkan manusia untuk bayar utang. Dan itu kisah banyak banget. Banyak banget. Jelas insya Allah. Lah kita ini Pak kurang nyandar ke Allah. Ada seorang sahabat Pak, setiap kali menikah ditawari wanita, ditalak. Siapa namanya? Hah? Siapa? Bukan. Nama asing. Ana lupa namanya. Setiap kali dia dilamar Pak, wis pokoknya ditalak. Setiap mau ini ditalak. Gimana nggak ditalak? Juwailid Pak. Siapa? Juwaibib? Bukan. Apa? Juwailid. Hah? Julaibib ya, Julaibib. Nah, Julaibib. Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Gimana nggak ditalak? Gimana nggak ditolak Pak? Rupa ya orang duwe, duit ya orang duwe, ilmu ya orang duwe. Sopo Pak segelem saat itu. Kebiasaan nih wong Ansor, ketika ada janda, dia punya janda, dilamar oleh orang, ditolak dulu, baru ditawarkan ke Nabi. Kalau Nabi nggak gelem, baru ditawarkan ke orang lain. Itu kebiasaan nih wong Ansor Pak. Ke Nabi gak iso saiki, engko sampean kok janda-janda sama kena pakro pun, setakro pun gak apa-apa, gelem insyaallah. Terus gimana coba lihat? Ada salah satu akhwat Masya Allah, janda Pak, orang tuanya datang kepada Nabi SAW. Waktu mendesak, kesimpulan cerita ya. Wis piye? Ya wis. Ditawarkan ke Nabi. Nabi ku Masya Allah seweneng Pak. Oke, marhaban, saya terima lamarannya. Seweneng Pak wong tuane. Iya tuh Nabi ngene. Tapi bukan untukku, tapi untuk Julaibib. Entar Nabi, kalau untuk Julaibib Nabi entar tak rembuk karo ibuke. Nah, seakan Pak
rembukan karo ibuke, kesimpulane apa? Gak oleh. Di saat bapaknya mau laporan ke Nabi, ini Pak. Di saat bapaknya mau laporan ke Nabi, terdengarlah oleh sang anak. Ono apa iki cerita? Apa kata si anak? Sampaikan kepada Rasulullah. Saya terima karena yang melamarkan Julaibib adalah Rasulullah. Loh, Pak. Yakin sama syariat, yakin sama Allah. Kalau yang lamarkan itu Rasulullah, tak terima. Piye mboten tak terima, Pak? Ora kok ndelok sapa gak Rasul yang dilok. Terus piye tadi? Nikah, Pak. Setelah nikah apa yang terjadi? Fa'aghnahullah, Allah kayakan dia. Dan diceritakan dalam sebuah hadis itu, tidaklah aku melihat wanita yang paling akeh mahari, Pak, itu Julaibib. Pokok mahari, nafkah. Wong wedok sing paling akeh nafkahe, Pak, iku nafkahe Julaibib ke istrinya. Allah kayakan dia. Iku yakin Allah, Pak. Nah, dewe iki kenapa kok nggak terwujud apa yang kita minta? Soalnya kurang. Nah, yakin mulu. Kenapa kok dhaful yakin, lemahnya keyakinan? Soalnya dewe iki nggak percaya karo kemampuannya Allah. Masalahnya gini, Allah kita itu nggak mampu dengan kemampuannya Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Kita malah datang ke polisi, datang ke apa jenenge ABC yang tinggi-tinggi. Itu menungso. Seberapapun dia punya kemampuan dan pangkat, itu saya lemah. Lemah banget. Kenapa kita nyandar ke mereka, nggak nyandar ke Allah Subhanahu wa taala? Nah, kurangnya penyandaran kita kepada Allah jadi masalah, tambah ruwet masalah ini. Ini mah teori, Pak. Susah. Kenapa susah? Kakek maksiat. Yang menjadi kita dhaful yakin, lemahnya keyakinan kepada Allah, itu gara-gara maksiat kita kepada Allah. Maksiat itu dhaful yakin, melemahkan keyakinan kepada Allah. Ya pas ngaji iling, ketika ada masalah, nah tertutupi semua kemampuannya Allah karena apa? Kakek maksiat. Tertutupi, Pak. Tertutupi ilmu yang kita pelajari. Kita ada belajar nama Allah, Pak. Hampir mau selesai loh. Berarti kita melewati 88 nama Allah loh ya. Berarti ketika ada masalah yang menimpa kepada kita, itu tertutupi semua kemampuan Allah dan nama-namanya Allah. Kakean opo? Kakean maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah jelas? Wala ya'jizu syai'un fis samawati wala fil ard. Sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi itu enggak membikin Allah itu lemah. Apa wae, Pak, enggak bikin Allah lemah. Kemampuannya Allah tidak ada satupun dari makhluk membikin lemah. Apapun masalah Anda kecil bagi Allah. Masalah apapun yang Anda katakan seluruh dunia enggak mampu memecahkannya, Pak, bagi Allah kecil dan enggak sulit bagi Allah dan enggak lemah bagi Allah untuk memecahkan masalah itu. Nah, jadi corona ini masalahnya, Pak, harusnya kembali ke Allah, Pak. Oh, kok nyandarkan ke obat, nyandarkan ke ini, semua nyandarkan kepada makhluk, sehingga apa? Nggak mari-mari nggak selesai. Nyandarkan kita kepada Allah. Itu. Taib al mu'mini, wajib bagi seorang mukmin biqadarillahi, terkait dengan keputusan Allah, alla yaftura bi qudratin wa quwwatihi. Baik, besok lagi insyaallah. Sampai di sini dulu, udah 8:30. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.